semuanya, terimalah salam kasih dan dhamma. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Angeline, MPM 214-2021 dari kelas B1 BUNJ. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai meditasi. Jadi secara umum meditasi itu adalah latihan untuk menciptakan ketenangan batin dan pikiran dan tubuh yang rileks. Lalu dalam Buddhis itu meditasi itu sering disebut bhavana, yang berarti pengembangan dan pembersihan batin atau pemusatan pikiran pada suatu objek. Nah, meditasi yang benar atau samadhi itu adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Samadhi ini berfungsi untuk menenangkan dan mengheningkan. Nah, dalam Buddhis itu ada dua macam meditasi. Yang pertama itu ada samatha bhavana, yang artinya pengembangan batin dengan konsentrasi yang kuat pada objek untuk memperoleh ketenangan batin. Lalu ada vipassana bhavana, ini adalah meditasi pandangan terang. Ini merupakan pengembangan batin untuk mencapai pandangan terang. Lalu pandangan terang itu merupakan kondisi batin yang bersih dari kekotoran batin yang menyebabkan seseorang itu terlahir kembali. Nah, dalam meditasi untuk menenangkan pikiran, janganlah berpikir terlalu banyak. Pokoknya bertekad bahwa sekaranglah saatnya melatih pikiran, tidak ada lainnya. Lalu manfaat dari meditasi itu banyak. Yang pertama, itu dapat menjadikan relaksasi bagi orang sibuk. Lalu ada mengatasi kebingungan, mengatasi persoalan, lalu mendapatkan kepercayaan terhadap diri sendiri, lalu mengatasi rasa takut dan ragu, lalu menumbuhkan rasa puas dalam batin. Lalu ada mengatasi keraguan-raguan dan dapat melihat nilai-nilai praktis dalam bimbingan agama. Lalu menghilangkan pikiran kacau. Kemudian ada menguatkan daya ingat sehingga apabila kita belajar, kita akan lebih mengingat materi-materi yang telah dipelajari secara seksama. Kemudian memperoleh kebahagiaan sendiri maupun kebahagiaan orang lain. Lalu ada memperoleh kepuasan dan ketenangan batin, terhindar dari iri hati, kemudian mengerti secara mendalam mengenai hakikat kehidupan, mengendalikan kemarahan, kebencian, rasa dendam. Lalu ada mengatasi nafsu dan keinginan. Selain itu juga membawa menuju ke kesadaran yang lebih tinggi dan mencapai penenangan sempurna. Nah, lalu itu ada meditasi anapanasati, itu adalah meditasi dengan menggunakan objek napas. Lalu dalam Visuddhimagga merupakan meditasi samatha. Lalu dalam Visuddhimagga itu dikatakan terdapat 40 objek meditasi samatha. Lalu ke-40 objek itu terdiri dari 10 objek kasina, 10 objek yang menjijikkan atau asubha, lalu ada 10 objek perenungan atau anusati, lalu ada 4 objek kediaman luhur atau brahmawihara, lalu ada 4 objek tanpa bentuk atau arupa, lalu 10 objek perenungan terhadap makanan, lalu satu objek 4 unsur, lalu anapanasati ini merupakan satu dari ke-40 objek tersebut. Nah, lalu kanista itu berarti keseluruhan. Dengan kata lain, saat mempraktikkan meditasi dengan objek kasina ini, kita harus memusatkan pikiran kita pada objek yang berbentuk lingkaran. Lalu sebagai langkah awal dapat dilakukan dengan mata. Lalu ada meditasi cinta kasih atau juga disebut dengan meditasi metta. Ini tujuannya untuk menumbuhkan sikap cinta dan kebaikan terhadap segala sesuatu, bahkan musuh dan sumber stres. Seperti ini saya melakukannya. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian buka pikiran Anda. Lalu pada praktisi membuka pikiran untuk menerima cinta kasih. Lalu kemudian mengirimkan pesan cinta kasih ke dunia, kepada orang-orang tertentu atau kepada orang-orang yang kita cintai. Lalu kunci dari meditasi ini adalah mengulangi pesan berkali-kali sampai merasakan sikap cinta kasih. Lalu meditasi cinta kasih ini dirancang untuk meningkatkan perasaan kasih sayang dan cinta baik kepada orang lain maupun diri sendiri. Meditasi ini juga dapat membantu mereka yang terkena dampak dari marah, kecewa, kebencian, dan konflik-konflik antar pribadi. Lalu jenis meditasi ini dapat meningkatkan emosi positif dan dipercaya dapat menurunkan depresi, kecemasan, dan stres. Lalu biasanya untuk persiapan meditasi itu pertama kita harus mencari tempat yang cocok atau yang sesuai untuk berlatih meditasi.
Lalu hindarilah tempat yang seperti ramai atau penuh dengan kesibukan pekerjaan sehari-hari. Lalu waktu meditasi itu dapat dipilih sendiri, namun lebih baik bila dapat bermeditasinya di waktu pagi hari antara jam 4 sampai jam 7, lalu pas sore hari jam 5 sampai jam 10. Kemudian untuk guru, kalau bisa kita mencari guru yang lebih paham untuk dalam meditasi ini, sehingga kita juga akan mendapat petunjuk atau jalan yang benar untuk mencapai meditasi ini. Lalu posisi duduk meditasi yang benar itu caranya itu duduk bersila, lalu badan itu tetap tegak tetapi rileks. Lalu sebaiknya tidak bersandar pada dinding atau ada sandaran lainnya. Kemudian mata dipejamkan, batin tenang, dan pikiran itu dipusatkan pada objek yang dipilih. Nah, sekian atas video mengenai meditasi yang saya berikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Lalu akhir kata, terimalah salam kasih dan dhamma. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.